Hal terunik dari adat pernikahan Tajikistan adalah lamanya periode bulan madu. Rupanya, bulan madu ini berlangsung hingga 40 hari. Pada seluruh 40 hari yang dimaksud itu, akan dihabiskan di bawah atap yang sama dengan orang tua suami. Hal itu dilakukan untuk melindungi pengantin pada awal kehidupan pernikahan. Sebagaimana kita tahu, bahwa Republik Tajikistan adalah sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Tajikistan merupakan sebuah negara yang didominasi pegunungan di Asia Tengah, dengan 93% wilayahnya terdiri dari pegunungan. Lebih jauh, Islam Sunni merupakan agama dominan banyak dianut oleh masyarakat Tajikistan. Bahkan, Islam Sunni dari sekolah Hanafi telah menjadi agama yang diakui tradisi Tajikistan sejak tahun 2009. Lebih jauh, Tajikistan memiliki julukan The Persian Lions yang berarti singa Persia jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, di tengah kondisi dunia, di mana laki-laki tidak bisa diandalkan, poligami rupanya menawarkan jawaban yang tidak mudah. Lebih lanjut, pernikahan poligami dapat memberi perempuan stabilitas keuangan, namun tidak ada perlindungan hukum jika mereka ditinggalkan. Tak ayal apabila poligami di Tajikistan, selanjutnya kembali populer pada tahun 1990-an, setelah perang saudara yang sengit yang merenggut nyawa ribuan laki-laki kombatan. Namun begitu, masih tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan mengenai berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Demikian ini, praktik yang dimaksud secara resmi dilarang oleh hukum dan dapat dihukum hingga 2 tahun di penjara. Meski begitu, pihak berwenang jarang melakukan penuntutan seperti itu. Dengan satu pengecualian, bahwa ketika tersangka pelakunya adalah orang-orang yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim otoriter Presiden Emomali Rahmon. Ditandai ketika Said Saidov, salah seorang pengusaha kaya dan memiliki banyak koneksi, mulai terlibat dalam politik oposisi pada tahun 2003, ia dengan cepat menarik perhatian penegak hukum. Tak lama kemudian, ia kemudian didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk poligami. Pelanggaran yang sama juga dilakukan terhadap beberapa politisi lainnya. Seringkali ada kasus ketika pihak berwenang atau aktivis terpaksa terlibat dalam perselisihan yang terjadi dalam perkawinan multi-partai tersebut. Demikian oleh karena dalam banyak situasi, pasangan poligami tinggal di bawah satu atap atau dalam satu apartemen, kedekatan dapat menimbulkan ketegangan dan rasa saling menghina. Telah banyak sekali cerita tentang pertengkaran sengit yang terjadi di antara para istri, suatu kesulitan yang kadang-kadang diselesaikan oleh para suami hanya dengan membuang istri keduanya ke jalan. Sebuah perbedaan pendapat seperti ini, terkadang menimbulkan akibat yang mengerikan. Dalam satu kasus terkenal yang terjadi pada tahun 2021, istri pertama, Aziza Davliatova, menyakiti sesama istri lainnya, yakni Madina Mamas Hanova, yang meninggal 2 bulan setelah penyerangan tersebut. Menurut penyelidik, Davliatova telah memohon kepada suaminya, Parviz Davliatov, untuk mengakhiri hubungan keduanya, namun suaminya menolak. Selanjutnya, Davliatova kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sedangkan suaminya mendapat hukuman 5,5 tahun. Sehubungan dengan itu, Tajikistan adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di jantung Asia Tengah. Tajikistan termasuk salah satu daerah otonom Gorno-Badashan, dengan ibu kota di Horuk atau dengan sebutan Horok. Lebih jauh, nampaknya Tajikistan memiliki wilayah daratan paling kecil, dibanding 5 negara bagian di Asia Tengah. Namun begitu, dalam hal ketinggian, wilayah ini melampaui semuanya, memiliki pegunungan yang lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan ini. Tajikistan pun disebut sebagai Republik Konstituen dari Uni Soviet, sejak tahun 1929 sampai kemerdekaannya pada tahun 1991. Ibu kotanya adalah Dushanbe. Lebih jauh, beberapa ikatan etnis dan pengaruh luar semakin mempersulit identitas nasional Tajikistan dibandingkan dengan republik-republik Asia Tengah lainnya. Orang-orang Tajik memiliki hubungan kekerabatan dan bahasa yang erat dengan populasi yang jauh lebih besar dari kebangsaan yang sama yang tinggal di timur laut Afghanistan, yang populasinya juga mencakup sebagian besar penutur bahasa dari dialek Persia yang dapat dimengerti oleh orang Tajik. Meskipun ada perbedaan sektarian, kebanyakan orang Tajik demikian Muslim Sunni. Orang Tajik juga memiliki ikatan yang kuat dengan budaya dan masyarakat Iran. Tajik dan bahasa-bahasa Persia berkerabat dekat, dan dapat dimengerti satu sama lain. Simbiosis ekonomi orang Tajik yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan orang Uzbek yang tinggal di oasis juga agak membingungkan ekspresi identitas nasional Tajik yang khas.
Telah sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, Tajikistan telah dilanda konflik antara pemerintah dan oposisi Islam serta sekutunya. Tak hanya itu saja, soal penduduk di wilayah ini, terdiri dari berbagai etnis, seperti yang telah terjadi selama berabad-abad, namun lebih dari 4/5 penduduknya adalah etnis Tajik, suatu proporsi yang meningkat seiring dengan emigrasi orang non-Tajik selama Perang Saudara yang berkepanjangan. Seringkali orang Tajik dianggap sebagai masyarakat yang secara tradisional menetap dan berbicara dalam bahasa Persia, disebut Tajik dan budayanya sangat dipengaruhi oleh budaya menetap di Asia Tengah. Nama Tajik pun mulai menunjukkan suatu kebangsaan yang berbeda hanya pada periode modern, baru pada tahun 1920-an unit administrasi teritorial Tajikistan resmi berdiri dengan nama tersebut. Warga negara Tajikistan, apapun etnisnya, disebut sebagai orang Tajikistan. Berdasarkan bahasa, adat istiadat, dan ciri-ciri lainnya, orang Tajik dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berbeda. Sehubungan dengan itu, suku Pamir Tajik di wilayah otonomi Gorno-Badakhshan mencakup masyarakat minoritas yang berbahasa Wahi, Suhni, Rosani, Hufi, Yazbulami, Ishkasimi, dan Bartang, semuanya bahasa Iran. Kelompok berbeda lainnya dibentuk oleh Yaknabis, keturunan langsung dari Sogdiana kuno, yang tinggal di lembah Sungai Zerafshan. Begitu eratnya percampuran orang Tajik dengan negara tetangganya Uzbek menyatakan bahwa pembagian wilayah tersebut oleh Soviet pada tahun 1924 gagal memisahkan kedua kebangsaan tersebut dengan tingkat ketelitian apapun. Dengan hampir 1 juta orang Tajik di dalamnya Uzbekistan dan lebih dari 1 juta orang Uzbek di Tajikistan, kebangsaan ini tetap memiliki keterkaitan yang erat, meskipun tidak selalu bersahabat. Kelompok etnis lain di negara ini termasuk Rusia, Tatar, Kirgistan, Ukraina, Jerman, Yahudi, dan orang Armenia. Sebagian besar wilayah Tajikistan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, namun lahan gurun dan semi-gurun yang cocok untuk pertanian beririgasi telah diubah menjadi oasis yang berkembang, dengan perkebunan kapas, kebun, dan kebun anggur. Kepadatan penduduk juga tinggi di desa-desa besar yang tersebar di sepanjang daerah kaki bukit. Terdapat lembah-lembah sempit yang menopang desa-desa kecil Kishilaks, yang dikelilingi oleh kebun apel, pohon aprikot, kebun murbei, dan ladang pertanian kecil. Lebih daripada itu, perekonomian Tajikistan bergantung pada pertanian dan jasa, yang masing-masing mempekerjakan lebih dari 2/5 angkatan kerja. Perang saudara yang terjadi setelah kemerdekaan Tajikistan berdampak buruk pada pertanian dan industri di Republik ini. Tajikistan memiliki cadangan mineral yang kaya. Biji logam penting adalah besi, timbal, seng, antimon, merkuri, emas, timah, dan tungsten.